Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana cara cek cepat handphone kalian pakai satu aplikasi dari iBox, yaitu Trade-in Online iBox. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di App Store dan aplikasinya cukup kecil, kurang lebih 20 MB. Dan untuk menu yang disajikan ini tuh sebenarnya buat menunjang si iBox tuh ngehargain handphone kalian seperti apa. Dan untuk pengetesannya, ya kalau gue pakai tadi sih, ya pengetesannya itu adalah quick test. Jadi tes sederhana aja, bukan yang mendalam. Jadi untuk pengecekannya secara mendalam, kita tuh nggak dikasih beberapa report, misalkan kayak GPS-nya aktif apa enggak, lalu seperti IC charge masih bagus atau enggak, tegangan baterai dan segala macam itu enggak, kayak sensor-sensor giroskop, NFC dan lain-lain itu enggak. Dan aplikasi ini sebenarnya lebih condong digunain buat menaksir handphone kalian dan quick test aja. Jadi misalkan kalian udah pakai aplikasi ini, kalian tuh bisa ngecek apakah handphone kalian itu masih layak untuk dijual atau enggak. Dan untuk taksiran di aplikasi Trade-in iBox ini, sebenarnya ini murah banget menurut gue. Ini bener-bener harga toko banget. Tokonya itu bener-bener nyari untung dari pembelian handphone kalian. Jadi misalkan gue saranin, misalkan kalian pengen ngejual handphone kalian, lebih baik jangan ke toko. Lebih baik kalian ke pihak ketiga, misalnya ke pengguna langsung, atau enggak ke teman kalian, atau enggak ke siapa saudara kalian. Soalnya saudara kalian atau enggak teman kalian atau enggak pengguna lain itu lebih menghargai handphone kalian. Mau itu kondisinya bagus, kelengkapannya bagus, habis dikasih casing atau segala macam, orang itu bakal lebih menghargai. Tapi kalau untuk toko biasanya enggak cuy. Yang terpenting handphone kalian itu bisa kejual dengan murah dan mereka bisa beli. Gitu sih menurut gue. Dan langsung aja kita ke aplikasinya seperti apa. Seperti yang udah gue jelasin tadi, kalian bisa pakai aplikasi Trade-in Online iBox buat ngecek apakah handphone kalian itu masih berfungsi dengan baik atau enggak. Sebenarnya untuk pengecekan di Trade-in Online iBox ini, ya ini cuma sebagian kecil aja buat menaksir apakah handphone kalian itu layak dihargai lebih atau enggak. Jadi di sini dalam aplikasinya kalian itu langsung dikasih info ya, kalau handphonenya iPhone 12 mini, storage-nya berapa, dan estimasi harganya itu udah langsung tampil. Kalau di sini estimasi harga iPhone 12 mini gua dihargai minimal 2,6 juta sampai 4,650. Menurut gue ini harganya kemurahan banget cuy untuk taksirannya ya. Paling iBox ngasih harga paling bawah atau enggak tengah-tengah. Mungkin tengah-tengahnya itu 3 komaan ya. 6,5 sampai 3 jutaan. Nah menurut gue di harga segini, ini handphone gue kemurahan cuy asli. Gue belinya aja berapa juta ya, lebih dari 5 juta. Masa dijual ke iBox segini sih taksirannya? Ini dasarnya dari mana coba ya? Tapi wajar sih, mereka juga pengen untung cuy dari penjualan ini. Nah, jadi menurut gue misalkan kalian pengen ngejual handphone bekas gitu, lebih baik kalian jual ke pihak ketiga, jangan ke toko. Soalnya misalkan ke toko, ya kalian itu nggak akan dihargai cuy, asli nggak akan dihargai. Kalaupun dihargai, ya seininya aja, semaunya mereka. Nggak akan ada penilaian yang menurut gue yang logis gitu. Dan menurut gue lebih baik kalian jual handphone bekas itu ke pihak ketiga atau ke pengguna langsung. Soalnya misalkan pengguna langsung dia tuh lebih menghargai, apalagi misalkan kelengkapannya bagus, kondisinya baik gitu, dan ada beberapa aksesoris yang ngedukung juga, itu pasti bakal lebih dihargain daripada kalian jual ke toko. Kalau ke toko mah mau selengkap apa, mau sebagus apa yang kalian, ya pasti dikasihnya harga yang paling bawah, batas bawah mereka. Soalnya mereka juga pengen ngambil untung dari pembelian si handphone kalian. Nah, jadi misalkan kalian ada rencana buat ngejual handphone, lebih baik kalian jual online di Facebook Marketplace, atau nggak Shopee, atau nggak Tokopedia, dan tinggal centang aja bahwa itu tuh barang bekas dan kasih harga wajar. Banyak kok yang beli, jangan khawatir. Nah, untuk mulai tes, kalian tinggal pencet mulai tes di sini. Nah, di sini ada beberapa beberapa cek fungsi software, tapi ini tuh cuman sebagian doang. Ini hanya sebagian kecil ya, fungsi-fungsi dasar kayak SIM, CPU, hard disk, kondisi baterai, jailbreak dan lain-lain. Tapi misalkan sensor-sensor yang lebih kompleks kayak gyro, GPS dan juga kayak NFC, ini nggak terlalu dicek ya. Jadi bisa aja nih pengecekan ini tuh tidak akurat.
Dan kita mulai ceknya, tinggal mencet tombol ini aja. Mulai cek. Nah, di sini kartu SIM oke, walaupun yang gua tuh unit internasional dan terblokir emailnya, CPU-nya oke, harddisk oke, baterai oke. Tekan tombol silent yang ada di samping, sekarang kita pencet. Apakah bisa? Nah, ini masih normal sih, cuy. Volume up, volume down, tombol on off. No, kalau on off gua recordnya mati nih. Lalu ada kamera tes, lalu ada tes layar sentuh, mulai swipe. Nah, ini buat mengecek apakah di handphone kalian itu ada beberapa bagian yang tidak bekerja ya, atau tidak berfungsi. Nah, kalian tinggal swipe aja di sini. Kalau handphone gue sih ya normal-normal aja sebenarnya, cuman misalkan kayak gini kan akurasinya agak kurang gitu ya, jadi harus pelan-pelan. Nah, ini harusnya cek sih. Nah, itu kan cek. Nah, lanjut. Nah, misalkan kalian ini sebenarnya bisa, kenapa gagal sih? Tetap lanjut. Nah, kalian misalkan pengen ini ngehargain lebih. Jadi untuk link di sini kalian tinggal bagikan link ke handphone teman kalian atau enggak ke handphone satu lagi. Lalu kalian fotoin kondisi handphone kalian. Dan kalau udah si data-data yang udah ada di sini tuh bakal kirim ke server iBox, dan nanti ada tim yang ngeverifikasi datanya, dan mereka itu yang naksir harganya. Menurut gua untuk harga nggak akan beda jauh dengan taksiran yang ada di sini. Mungkin batas bawah sama tengah aja sih, 2,6 sampai 3 juta rupiah aja, dan itu nggak worth it buat dijual coy handphonenya. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.